diulang aja ya, tahu kan mengulang lagi. Jadi harus mengulang lagi semester 1. Nah, baru nama lo, ya bagian-bagiannya lo yang tadi tanya. Padahal makrum. Tekla oksa. Sakrum yang gini, yang di sini sakrum. Oke, jadi sebetulnya sih urogenital sudah selesai, kita lanjutkan dengan pelvis bahannya. Ya apa nefronya sudah selesai bahannya. Jadi pelvis terdiri atas tulang apa? Oke, itu ya termasuk pubis. Ini terdiri atas os. Yang saya pegang? Yang saya pegang? Ilium. Ini pubis. Ini isium. Itu kalau ngulang dulu waktu zamannya otot itu. Nanti baca lagi pas otot sama tulang. Jadi pubis terdiri atas tulang. Pubis. Pelvis terdiri atas tulang. Rangkanya apa? Dua os kokse sama satu sakrum. Dua os kokse sama satu os sakrum. Pelvis sendiri artinya panci, apa baskom, tau baskom ya? Baskom yang suka buat nyuci sayur, apa itu namanya baskom. Ini nekuk ya, jadi harusnya nggak gini, harusnya ke depan. Ini kan direbus jadi nekuk, ya meleot. Ya, jadi kalau gitu kerangkanya atau pelvis sendiri atau mangkoknya tadi atau pelvis. Sekarang rongga pelvis adalah apa? Regio pelvis adalah bagian dari badan atau bagian dari trunkus? Dari trunkus, dari badan ya. Jadi seluruh tubuh apa trunkus? Trunkus yang terletak sebelah mananya apa? Sebelah itu dari abdomen. Sudah dicatat logika kan? Pelvis kan sini adalah bagian dari badan atau trunkus yang terletak di bawah abdomen. Jangan ditulis, pokoknya pakai ditulis. Sehingga kalau kita bicara abdomen, sebetulnya ini semua masuk abdomen juga. Makanya abdomen kadang-kadang kita bedakan abdominis proprius, benar-benar perutnya yang sesungguhnya. Jadi cavum abdominis, ada bilang cavum abdominis proprius, jadi yang di rongga benar-benar di sini sampai yang di dalam pelvis namanya cavum pelvis. Oke. Buang wae susah metu marake ngamuk. Kalau ini sakrum. Bentuknya kan gini. Aslinya berapa segmen? 5. Tadinya sama kayak lumbal, 5 biji tapi terus nyatu. Aslinya 5. Ujung sini namanya apa? Promontorium. Baik, ulang lagi nanti yang tidak ingat baca lagi tulangnya. Ini harus ingat nanti kalau kebidanan ini dipakai kuliah kebidanan. Biasa kuliah kebidanan nanti penting itu. Kemudian di sampingnya baru koksa kanan, koksa kiri. Terusnya ada lubang, namanya lubang apa ini? Foramen obturatorium, ditutupi oleh membrana muskulus mendameling di dalam membrannya. Ada membrana obturatoria. Kita ulang lagi. Kecuali bagian atasnya sini harusnya ke sana ya. Nah, ditutup oleh membrana obturatoria. Ini kalau dari luar, kamu lihat dari luar.
Ditutup oleh membran autoria cuma sebagian kecil yang enggak, namanya kanalis obturatorium. Ya, foramen obturatum ditutup oleh membrana obturatoria, sisanya yang sudah ditutup kanalis obturatoria. Sehingga kalau begitu harusnya lengkapnya atau ada berapa lapis? Ini sebagai rangkanya. Kalau tembok rangkanya kan batu bata, di dalam dilapis semen, di luar dilapis semen. Kamu bayangkan kayak gitu. Ya, ini ruangannya. Atau bentar dulu, balik sini lagi. Tadi di sini ada promontorium ya. Kemudian ini namanya apa? Linea arcuata. Ini namanya linea pectinealis. Ini kan pecten, osis pubis, linea pectinealis. Linea arcuata dan linea arcuata dan linea pectinealis kita sebut linea terminalis, karena terminal barang-barang di abdomen berubah menjadi barang-barang di dalam pelvis. Linea batas kan linea terminalis. Hanya mengulang lagi. Jadi kalau nanti saya menyebut linea terminalis, kamu paham ya? Linea terminalis adalah dibentuk oleh linea arcuata. Ini arcuata karena bentuknya lengkung, dan linea pectinealis karena di atas pecten osis pubis. Sehingga dengan batas di sini ada tonjolan ini, di belakang ada tonjolan ini, di samping ada linea apa tadi? Arcuata, terus linea apa lagi nih? Pectinealis atau linea terminalis. Kemudian di sini apa? Pubis atau simphysis pubis. Oke. Kanan dan kiri, jadi lengkung kan, bener. Nah, ini membatasi. Yang atas kadang-kadang orang menyebutnya karena ini setengah abdomen, setengah pelvis. Jadi nyebutnya yang atasnya abdomen, pelvis, spuria. Spuria artinya apa? Palsu. Waktu Costa Vera, Costa Spuria, saya Costa Spuria, lali meneh. Mumet sing mulang. Terus kalau yang benar di bawah linea terminalis, di bawah linea terminalis benar-benar kafum pelvis, maka disebut kalau asli sejati era kafum pelvis era. Hati-hati nanti di kebidanan itu kafum pelvis, kafum spurium, kafum vera itu nanti diulang-ulang lagi. Jangan sampai lupa sampai pelajaran kebidanan. Nah, sehingga kafum pelvis yang vera punya pintu masuk. Pintu masuk bahasa latinnya apa? Apertura pertusurasis. Pelvis superior yang atas, dan lubang keluar di bawah sini apertura pelvis inferior. Sehingga batas apertura pelvis superior apa? Belakang apa tadi? Promontorium bilateral. Linea terminalis di depan. Simphysis pubis. Itu kanan kiri ya, ini kan baru separuh yang kamu sebut. Kanan kiri membentuk apertura pelvis superior. Jadi dari sini nanti ada linea terminalis, terus di sini pubis. Oke, ini membentuk apertura pelvis. Muter sini ya, saya nggak bisa gambar yang sini. Apertura pelvis inferior, superior. Kalau tadi apertura pelvis inferior dibentuk oleh, jadi tepi atas ya. Tepi atas simphysis pubis harus jelas. Jangan simphysis pubis kan segini, simphysis pubisnya kan segini. Ini simphysis pubis. Tepi atas simphysis pubis. Lalu kalau apertura pelvis inferior yang bentuk yang jelas, pubis gede.
kan saya bilang apertura superior nggak boleh kamu sebut simplicis pubis, harus tetap di atas simplicis pubis. Apa? Tapi bawah simplicis pubis. Ya. Jadi nggak berupa bidang satu bidang. Terus ini yang bawahnya ini apa ini namanya? Tuber isiadikum, tempat kamu duduk itu, tulang yang nempel ke kursi itu kamu rasakan sendiri, tuber isiadikum. Terus ke depan, depan dan ke belakang. Apa tulang belakang yang paling di belakang yang paling ujung apa namanya? Ujung koksigis. Ini kan nanti nyambung koksigis sebetulnya. Sacrum, terus nyambung koksigis. Ya, jadi ini tepi bawah, ujung koksigis sana tuberculum, tuber isiadikum. Jadi bentuknya ada dua bidang kan? Gini sama gini, paham ya? Nggak rata kayak ini. Kalau ini rata. Ada pintunya. Tembok luarnya, kan ini di tembok luarnya. Ya, itu udah kamu pelajari waktu miologi sampai otot-otot glutea termasuk tembok luarnya. Oke, tembok luarnya kan ada gluteus medius, minimus, medius, maximus, ada gemellus. Ingat lagi itu, baca lagi. Nah, tembok dalamnya apa? Ya otot. Pak. Mana muskulus ya? Piriformis, sama yang di dalam ini apa? Membrana obturatia, di dalam dilapisi oleh musculus obturatorius internus, yang luar dilapisi oleh musculus obturatorius externus. Jadi di sini dilapisi oleh yang kamu sudah dengar ini sebetulnya obturatorius internus. Ya, satu musculus coccygeus. Itu dindingnya lateral dan belakang adalah coccygeus di belakang, terus di samping adalah musculus obturatorius internus. Ini rangkanya kalau dinding lapisan dalam yang lateral tadi sudah ya, musculus nanti kalau minta sama Mas Sonti, minta sama Mas Andika, udah nggak kuliah lagi ya, musculus lateral oleh musculus. Buang gue malah kayak bingung, ada sampah juga di sini. Ya, aku udah bawa dari rumah. Kalau keluar, soalnya suka dimainin cucu. Habis musculus obturatorius internus dan musculus coccygeus. Ini mau kayak dasar. Piriformis, maaf, nama piriformis. Ya, piriformis itu dari dalam terus keluar, yang di luar kan cuma ya piriformis dari dalam keluar. Musculus piriformis. Sedangkan dasarnya yang nutup pintu bawahnya ini ada dasarnya, atau kalau enggak melorot kabeh ususnya keluar. Kan harus ditutup, logikanya kan usus di sini, ada uterus, ada apalagi ada uterus, vagina, vesika urinaria di sini kan kemarin sudah diterangkan vesika. Kalau nggak disangga sama sesuatu ya turun, melorot kabeh. Maka yang nyangga namanya diafragma. Sama kayak sekat rongga badan sini kan diafragma. Diafragma pelvis. Sama musculus coccygeus. Musculus diafragma pelvis dan musculus coccygeus. Oke ya, Pak. Logis ya. Ini kan tadi bentuknya kan kayak corong. Kayak corong, bawahnya harus ada yang nahan. Ditahan oleh siapa? Kalau
Barang-barang di torak, di jantung paru ditahan sama diafragma. Barang-barang di dalam mulut ditahan oleh diafragma oris. Diafragma oris muskulus apa? Ini loh, kita sekalian. Biasanya habis seminggu lali. Dari sini karena ini barang-barang pelvis, ya yang nahan diafragma pelvis. Gampang ya, enggak susah toh, logika aja jalan gitu loh. Asal kamu pakai logikanya jalan, ya gampang. Diafragma pelvis terdiri atas 3 tulang, 3 otot, muskulus, pubo. Pubo apa harus tua lali? Usus koksidus ya. Terus pubo apa lagi? Oke. Nanti nek kelingan kan metu karepe dhewe apa 3 muskulus. Sekarang diameter, ini diameter juga dihafalke. Diameter itu ada diameter antero-posterior, ada diameter transversal, ada diameter oblik. Ya. Jadi antero-posterior itu dari sini ke sini. Ini antero-posterior. Apa dari sini ke sini? Antero-posterior. Apa dari sini ke sini? Antero-posterior. Jadi pada bidang median, diameter pada bidang median adalah diameter antero-posterior. Kalau diameter transversal, jadi diameter antara koksa kanan, koksa kiri, diameter transversal. Diameter oblik jarang kita pakai ya, diameter oblik. Jadi ini untuk mengukur kalau mau melahirkan kan bayi ini kira-kira bisa lewat sini enggak? Ya kan, kalau diameternya kecil ya bayinya enggak bisa lewat, seksio. Dioperasi seksio cesaria. Tapi kalau nah sekarang diameternya yang antero-posterior yang sering kita pakai diameter atau konjugata namanya ya. Diameter atau konjugata. Ya, konjugata vera, konjugata vera, konjugata obstetrika, obstetrik gimana ya? Dan konjugata diagonalis, ini kan miring. Konjugata vera dia sejati. Nah, jadi benar-benar sejati dari ujung promontorium ke tepi atas simfisis pubis. Dokter bisa mengukur nggak? Kira-kira dokter bisa mengukur ini nggak? Ya nggak bisa, tak ketutupan otot, tak mengukur piye. Oh, bisa mengukur promontoriummu dari depan sini bisa? Ya nggak bisa toh. Tetapi diameter yang diperlukan untuk kebidanan adalah diameter obstetrika karena kepala ini kan jendol gini. Nah kepala bayi kan di sini sampai sini, di sini sampai sini kepala bayi lewatnya. Jadi ini benar-benar diperlukan oleh kebidanan, maka namanya diameter obstetrika. Definisinya apa? Dari promontorium ke tengah-tengah permukaan apa ya Pak? Puncak dari atau puncak nanti atas ya sebab tepi belakang dari simfisis pubis. Dokter kebidanan bisa mengukur enggak? Atau dokter umum bisa mengukur enggak? Ya, kira-kira logika gue gitu loh, jangan ngapalan. Caranya piye? Tanganmu ora iso to nang mburi simfisis pubis ling raga piye?
Ya tidak bisa. Ya kan? Nah, yang bisa diukur adalah konjugata diagonalis ini. Kamu reka vagina tusse, ini kan masuk jeblos nih vagina. Ini kan tepi ini bisa ke sini. Ujung sini ngeraba sini, nyampe. Ini kan gambar ya, Pak, nyampe. Loh gede ya, tak gambar nyampe. Nanti gambarku kecil, kamu tidak bisa lihat. Oke. Jadi yang bisa diukur sama dokter umum mah boleh. Kalau lagi dokter umum dia masih stabil, senang pada vagina tusse. Colok vagina namanya ya, atau vagina tusse. Kalau perawan nggak boleh loh ya. Kalau perawan apa boleh buat ukurnya rada jauh sedikit. Yang boleh apa? Reka tusse lewat silet yonto kan nggak merusak lah nek. Masih perawan disogok sama ini kan keperawanannya hilang oleh tangan ya eman-eman toh. Mungkin lah, nek disogok mbek penise stabil ya mending. Disogok pakai tangannya stabil ya rugi. Kayak jadi kalau perawan, jadi kamu kalau mau meriksa pasien tanya ya perawan apa enggak. Nanti kamu dituntut. Masih perawan mbok vaginal tusse kowe dituntut. Paham? Ya, jadi yang bisa diukur adalah konjugata diagonalis. Kemudian kalau mau memperkirakan ini dikurangi berapa senti gitu loh. Tahu ya? Yang kebidanan butuhnya konjugata obstetrika. Yang anatomi sih butuhnya konjugata vera. Tapi kalau kebidanan karena nggak bisa ngukur, maka rumusnya konjugata obstetrika sama dengan diagonalis kurangi 1-2 cm. Anu cedak, paham ya? Konjugata transversalis sama. Jadi bisa dari trans apa ini kalau dari sini diukur ke sini. Transpinosa, karena spinoprosesus spinosias kan, atau transtubercularis, tuberculum crista iliaca kan bisa diraba dari luar pakai jangka sorong gitu diraga. Jadi kira-kira kalau kandungan ini bayi bisa masuk apa enggak? Bayi itu tadinya di atas, kemudian kalau sudah minggu ke hampir lahir harus sudah kepala bisa masuk melewati ini, melewati apa apertura. Bentuk pelvis ada yang bentuknya begini, lonjong gini, anteroposterior. Ada yang bentuknya bulat. Ada yang bentuknya gepeng. Ada yang bentuknya seperti jantung. Ya. Gepeng apa kalau gepeng bahasa latinnya? Tulang gepeng, tulang pipi. Tulang pipi, os planum. Nah ini platypeloid. Platypeloid. Kalau yang ideal adalah yang bulat ya. Karena ini kan kepala bayi bisa ganjel, nyumpel, ini yang mungkin nyumpel. Ini ginekoid. Ini android, biasanya monyet. Gambarnya pada wae kegepeng jantung karo anu kok gambarmu padha kabeh. Gepeng depan belakang, ada gepeng lateral, gitu, ada yang jantung. Nah ini tak kasih PR ya, kamu cari kok aku lalu. Cari. Ya harapmu. Kemudian bidang Hodge ya, ada bidang yang melewati pelvis namanya bidang inklinasi pelvis.
Bidang Hodge dulu, bidang Hodge. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Yang satu paling gampang dihafalkan adalah bidang yang lewat apertura pelvis superior. Itu sama miringnya, miring ya jadinya. Apertura pelvis superior. Terus bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, bidang Hodge 4 adalah bidang, ini semua sejajar. Bidang Hodge sejajar semua. Jadi bidang 2, 3, 4 sejajar bidang 1. 4 itu yang lewat. Ya iya, lari terus tua tenan aja. Jadi tua pensiun. Yang 3 lewat spina ischiadica. Sejajar sama atas ya, sejajar sama atas. Ingat ya, incisura ischiadica mayor, incisura ischiadica mayor, spina ischiadica, incisura ischiadica minor, tuber ischiadicum. Kalau yang ini yang lewat ujung koksik 4 terakhir. Sering nyumpelnya pada bidang Hodge 2 ya. Jadi kalau sudah kepala bayi sudah santai, Hodge 3 atau Hodge 4 itu udah mau lahir itu. Dan lagi udah nggak nyumpel. Nyumpelnya biasanya di bidang Hodge 2. Nanti di kebidanan dulang, jadi kan nggak perlu dalam-dalam toh. Oh, kamu ngerti ada bidang Hodge. Fascia pelvis. Atau kalau itu organ, lapisan yang paling dalam apa biasanya? Atau kalau itu dinding perut, lapisan paling dalam apa? Peritoneum. Di luar peritoneum? Fascia apa? Enggak, yang di abdomen. Ini analog kan? Fascia peritoneum kan udah. Oke. Dari dalam kalau dinding perut ya, ini dinding perut. Ini otot yang ini depan, ini belakang. Ini vertebra di sini ya. Dinding perut, berarti vertebra di sini kan. Di sini ada musculus apa? Rectus abdominis. Itu kemudian di sini ada musculus transversus obliques dan transversus yang paling dalam transversus. Jadi fascia yang melapisi dalam namanya fascia transversalis, ya kan? Fascia transversalis, baru nanti di dalamnya ada apa? Habis fascia. Tadi kamu udah nyebut peritoneum, ya, masih ngantung. Peritoneum itu belum diterima amalnya, nggak puasa, karena belum bayar zakat. Nah, parietalis baru nilainya 10. Fascia parietalis. Ingat ada fascia peritoneum parietalis, ada peritoneum visceralis. Peritoneum parietalis adalah peritoneum yang melapisi dinding. Peritoneum visceralis adalah peritoneum yang melapisi organ. Oke. Dan penggantungnya. Oke. Jadi ingat ya, maka kalau di abdomen fascia transversalis atau transversa abdominis, maka setelah lewat di sini menjadi fascia pelvis. Setelah melewati apa ini tadi namanya linea terminalis. Kalau singkat alquata ya, terminalis. Setelah melewati lamina terminalis, linea terminalis menjadi fascia pelvis. Jadi fascia pelvis melapisi otot apa? Ya otot yang di situ tadi sudah disebut ya. Yang dinding tadi apa? Obturator dan piriformis. Jadi fascia transversalis abdominis tadi setelah melewati linea terminalis terus melapisi musculus
obturatorius, melapisi ya, perhatikan, melapisi kalimatnya ya. Musculus obturatorius dan musculus piriformis serta membungkus, bukan melapisi, membungkus diafragma pelvis. Nggak beda kenapa? Kok beda? Logikanya dia. Kok kenapa kok obturator saya bilang menutupi, tapi nek diafragma pelvis membungkus, bedanya bungkus dan menutupi apa tuh? Kalau ini muskulusnya, ini ibu apa? Menutupi atau melapisi. Ini tulangnya, ini tulang pelvisnya, ya. Ini muskulusnya, obturator sama piriformis. Nah ini fascianya menutupi atau melapisi. Oke. Tetapi kalau begini namanya bungkus. Wadah. Kenapa kok gitu? Loh sini nggak ada tulangnya, mau menutupi piye? Ya toh, nggak ada tulangnya. Kalau diafragma kan gantung di tengah-tengah gini. Tadi kan sudah ngomong, diafragma pelvis kan gantung gini. Ya berarti kan nanti kalau udah dibungkus ini ya ototnya hubungan sama dunia luar dong. Kan nggak boleh. Ya kita sebut fascia pelvis. Masih ada terusannya, lamina parietalis. Ini fascia yang membungkus, menutupi musculus obturatorius dan musculus piriformis serta membungkus diafragma pelvis disebut fascia pelvis lamina parietalis. Berarti kalau gitu otakmu jalan. Kalau ada lamina parietalis harus ada apa dong? Lamina visceralis. Solusi apa yang jadi lamina visceralis? Kan jadi fascia. Kok aneh gue? Fascia itu dari mesenterium loh ya. Ingat ginjal. Ginjal punya apa? Ginjal punya apa? Fascia renalis. Fascia renalis dibentuk oleh, ayo lali lagi wingi lo, lagi burung praktikum lagi pirang dino lali. Fascia renalis kan kalau ginjal kan lapisan pertama, peritoneum, parietalis, menutupi ginjal bagian depan, ya kan? Kemudian ada paling belakang ada fascia transversalis, karena nutupi muskulus yang bersandar di belakang. Nah di antara fascia transversalis sama peritoneum ada fascia lagi, namanya fascia renalis. Dibentuk oleh apa? Nah ya lemaknya, sama spasiume. Itulah lemaknya. Fascia renalis dibentuk oleh apa? Pertanyaan saya. Nah, siapa yang jawab? Jaringan ikat yang menebal. Balik ini coba lihat catatannya ginjal kemarin, biar ingat. Nanti lupa. Pak gambar penambang sagital sama penambang horizontal loh ya kemarin. Oke. Nah, jadi di pelvis juga ada. Jadi kalau bisa hapus ya. Ini tulangnya koksa, koksa apa? Tulang apa? Tulang pelvis tadi apa? Koksa ya, benar ya. Koksa. Terus di sini ada obturator, plus obturatorius, ya kan gitu, kira-kira internus. Bener lah, gambarnya skematis gini. Terus ini ada apa? Ya, berapa pelvis? Oke. Peritoneum kan gantung di atas gini.
Nah, di antara terus ini ada fascia yang melapisi ini kan fascia, terus bungkus ini, nah gini, ya enggak? Menutupi obturator, membungkus diafragma pelvis. Oke, kebayang ya? Nah, di antara ini sama ini ada pemadatan jaringan. Pemadatan jaringan yang namanya fascia atau lamina. Ini ada vesika urinaria misalnya di sini. Ini ada vesika urinaria di tengah ya, anggap aja ini vesika urinaria mau keluar situ. Oke, paham ya? Nah, peritoneum apa melapisi semua vesika urinaria? Tidak, melapisi bagian mananya? Fascia superior sama posterior, ya kan? Kemarin ingat lagi, jadi kalau ini gitu kan, ini hanya melapisi gini. Oke, fascia superiornya dilapisi, sama posteriornya sana ya nggak kelihatan. Mau ini dipotong. Nah, sini lalu dilapisi apa? Yaitu lagi dilapisi oleh fascia visceralis, lamina visceralis, fascia pelvis. Bayang ya? Yang tidak ditutupi oleh peritoneum tadi dilapisi oleh fascia pelvis, lamina visceralis. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi di dalam pelvis fascianya apa? Namanya fascia pelvis. Oke. Kita bedakan ada fascia pelvis lamina visceralis dan fascia pelvis lamina parietalis. Ingat dulu parietal itu apa, visceral itu apa? Kamu harus tahu dulu. Ya, vira, gris, parietal adalah dinding, visceral adalah organnya. Ya. Visceral itu organ dalam, organ-organ jeruan kalau bahasa Jawa. Ya, jeruan bahasa Jawa itu visceral. Jadi ada lamina parietalis, lamina visceralis. Lamina parietalis adalah lanjutan dari fascia transversalis atau di abdomen. Abdomen sebetulnya fascianya gini. Kalau ini abdomen kan di atas, yang di muskulus, yang di dinding depan sama lateral namanya fascia transversalis. Tetapi kalau yang dinutupi iliacus sama psoas namanya fascia iliaca atau fascia psoica. Sama sebetulnya kan melapisi otot yang dinding dalam abdomen. Jadi yang lanjutan fascia transversalis dinding pelvis menjadi lamina parietalis fascia pelvis. Tapi kalau fascia pelvis lamina visceralis bukan lanjutan peritoneum visceralis loh ya, jangan bingung. Kalau peritoneum visceralis ya peritoneum. Tapi kalau fascia pelvis lamina visceralis adalah pemadatan jaringan ikat di antara peritoneum dan fascia pelvis lamina parietalis. Paham ya? Sedangkan tadi yang asli ini kalau di diafragma pelvis menjadi lamina superior dan lamina inferior.
Paham ya? Karena ini kan lapisan atas sama lapisan bawah, sehingga lapisan atas disebut lamina parietalis, lamina superior fascia ini tadi, lamina superior fascia pelvis atau fascia diafragma pelvis. Paham? Ini kan diafragma pelvis. Fascianya namanya fascia diafragma pelvis. Fascia diafragma pelvis ada yang atas, ada yang bawah, lamina superior, lamina inferior. Ini diafragma pelvis. Oke, tadi dibilang bahwa fascia ini menjadi lamina superior dan lamina inferior. Semuanya sama-sama fascia yang menutupi otot juga lanjutan dari fascia transversalis. Kan bisa dibikin fascia transversalis abdominis ke arah pelvis menjadi misalnya kecuali fascia obturatoria, B lamina superior fascia diafragma pelvis, lamina inferior diafragma pelvis, fascia lamina visceralis diafragma pelvis, kecuali yang mana? Nah, bingung ora kowe? Fascia transversalis, kalau di sini kan namanya fascia transversalis, masih dari abdomen. Fascia transversalis ke arah pelvis melanjut sebagai fascia berikut kecuali fascia obturatoria, B lamina superior fascia diafragma pelvis, C lamina inferior diafragma pelvis, D fascia lamina visceralis diafragma pelvis. Lamina visceralis diafragma pelvis. Ini melanjut jadi ini yang menutupi obturator. Apakah melanjut jadi ini yang superior? Apakah ini yang inferior? Apakah ini? Kecuali ini jadi yang ini. Jawabannya itu tahu. Mana kok bingung? Mana kok mikir gampang jadi kayak bingung. Biasanya wes yang seneng gawe bingung. Padahal jadi kan gampang. Pengertiannya ngerti ya? Oke, sekarang diafragma pelvis. Itu fungsinya apa tadi? Menyangga organ dalam pelvis. Yaitu apa? Kalau laki ya rektum tak ya? Kita, jadi kalau gitu dia mesti ditembus siapa? Ya ditembus rektum. Kalau enggak lah nya keluarnya piye dibuteti sama diafragma pelvis. Jadi dibentuk oleh rektum. 2, kalau perempuan ditembus oleh apa? Itu kalau pinter melihat bangsa vagina. Vagina ya jelas, yang uterus enggak ya, uterus kan di atasnya. Kandungan ada di atasnya diafragma pelvis, terus dia nembus, vaginanya yang nembus. Kalau enggak jadinya terus apa lagi? Uretra. Kalau enggak bisa penting tuh ya kalau enggak nembus. Oke, jadi ada 2 lubang utama, yaitu lubang untuk lewat rektum. Yang kedua lubang hiatus genitalis. Kalau kan genital kan itu hiatus genitalis. Lubangnya dilewati oleh apa? Hiatus genitalis kalau perempuan dilewati oleh uretra dan vagina. Kalau laki hanya uretra. Gremo buka di gremo. Kamu lupa tadi cari di gremo. Belum. Oke ya, jadi dilatih itu sphincter vagina bisa dilatih. Itu kalau di Thailand ada live show, nonton kayak gituan tuh. Sekali seumur hidup dosa sedikit nggak apa-apa, tak boleh tobat kan? Apa dulu kan boleh tobat waktu muda Pak Eri ya ke Thailand yang nonton itu adu-adu kalau nonton
itu bisa jepit melempar bola pingpong. Tangannya gue cuma cepluk gitu loh. Bilang, nanti kalau sempat mau masih muda ya dosa sidik lah apa-apa. Sekarang lagi itu atau obat kok kenapa enggak dipakai kan rugi. Oke ya. Masa-masa ngomong rusuh. Udah. Ya, saya ulang lagi yang kemarin. Ini diameter bagus ya, kamu gambar lagi tapi sehingga kalau dilihat, kalau ini tanaman sagittal, ini yang diafragma pelvis tadi, kubu coccygeus misalnya, diafragma pelvis ya, di depan, kalau perempuan hanya ditembus, ini ditembus ureter kan, terus ini vesika urinaria, oke, terus belakangnya ada uter vagina sama uterus, terus vagina, terus di belakangnya lagi ada rektum. Oke, itu ya. Terus ini peritoneumnya yang kemarin, kita ngulang lagi yang kemarin. Ini dinding abdomen di sini. Peritoneum ini. Ya kan? Terus ini namanya apa? Sapir. Apa? Ajak nonton delok sing wingi ora wis nyantel. Harusnya kamu baca di rumah sudah nyantel. Excavatio uterina. Kalau yang belakang namanya excavatio uterina. Kalau laki berarti tidak ada ini langsung ke sini namanya excavatio vesikalis. Oke. Kalau cavum recii di mana? Cavum recii adalah di yang ini. Cavum recii. Di luar peritoneum ya, cavum recii. Ini kalau penambang sagittal, kalau dilihat dari atas, kalau kita melihatnya gini, matanya di sini, lihat di sini. Atau potong gini, ya. Jadi di sini sacrum, di sini depannya ini belakang ya, posterior, ini anterior, depannya pubis, lihat dari atas, kan bentuknya kan gini, rongganya, maka ini adalah apa? Vesika urinaria. Sini adalah apa? Rektum. Ini adalah kalau laki vesiko fekalis. Kalau perempuan di sini ada terus vagina kan udah berada di sini, udah di bawah peritoneum. Terus, sehingga peritoneumnya kan ini melapisi dari sini, ini terus gini, ya kan? Terus melapisi ini, melapisi dinding depan rektum, terus gini.
Ya. Kalau potongan gini loh ya. Ini kan peritoneumnya tetap melapisi atasnya ini. Ya kan? Melapisi atasnya ini juga. Nah, ini kan lateralnya. Nah, ini kita sebut fossa. Di samping dari vesika urinaria. Fossa. Di samping itu apa? Para vesikalis. Yang ini fossa para rectalis. Karena kamu lihat, tadi saya gambar rektumnya, perhatikan melengkung gini ya, nggak lurus ya. Walaupun rektum itu artinya rectus, dari kata rectus artinya lurus. Rektum itu artinya lurus, ususnya lurus. Tetapi sebetulnya ditarik oleh muskulus tubuh rectalis. Namanya kalau bahasa Inggrisnya pubo rectal sling. Pubo rectal sling itu ayunan. Jadi karena ditarik ini, nya nggak bisa masuk sini loh ya. Karena ditarik. Nah, kalau ini sudah penuh, waktu menerangkan usus Pak Lukman nerangkan enggak? Kan harusnya kan pencernaan kan yang saluran kan Pak Lukman. Nerangkan enggak? Sampai mana nerangkan ini? Dulu PPT Pak Lukman nanti. Harusnya kalau harusnya kan sampai rektum toh, sampai anus. Ada kelewatan, orang ada kelewatan tak lucu aja jadi dokter. Itu kan bahasa gerinya apa PPT-nya Pak Lukman. PPT kok gambar kok? Iya. Terus. Nah itu rektum kira-kira. Itu jadi rektum menurut Pak Rambo. Refleks berak sudah terakhir belum? Kalau saya nerangkan uretra, kan saya nerangkan refleks kencing. Ya kalau Pak Lukman nerangkan berak, rektum, nerangkan refleks berak enggak? Belum. Lalu aku kok belum itu kapan? Oke, jadi ini ketarik ya. Jadi normalnya ini kosong, gampang aja ingatnya kosong. Ya. Kalau nggak kosong, mana ada orang mau sodomi waria, film tak kowe. Banyak nya kan otomatis jadi untuk ngapalke rusuh enggak apa-apa. Kan ada sodomi. Nah kalau kebak ya enggak ada orang mau sodomi. Paham ya? Jadi normal kosong. Nah, kalau dia yang atas ini udah penuh, maka refleksnya ini kan melar sama. Refleksnya kalau kayak kencingan juga fisika uriner melar. Oke. Ini juga sama. Rektum yang atas melar. Merangsang. Afrennya apa? Kalau pipis tadi kemarin afrennya apa? Visceral umum apa? Ya apa kan bisa simpatis, parasimpatis. Parasimpatis. Namanya nervus arigentes. Ini ya sama, jadi splanchnicus pelticus ke medulla spinalis sakral. Oke. Terus dari situ dia balik ke ini relaksasi. Efrennya merangsang pubo rectal sling supaya relaksasi. Kalau relaksasi kan jadi lurus. Jadi airnya anjlok plung turun ke bawah. Paham ya? Juga sphincter ini diafragma pelvisnya relaksasi. Kalau ini tetap tegang ya
Terus kowe nek wong sesuk ngising karo dibayangke diafragma pelvis yang mana? Kalau nggak berak nanti kamu nggak bisa bayangin. Paham ya? Kalau kamu lagi pipis, terus ada orang masuk WC kan, terus coba kamu mesti bawahmu kontraksi pipisnya supaya berhenti. Ya pada, lah itu diafragma pelvis. Noresan delok tapi sama rasa. Paham ya? Nah, jadi udah selesai itu, dindingnya udah. Sekarang vaskularisasi. Kamu kuliah lagi jam berapa? Perineum tak gabungin sama nanti pas menerangkan perempuan. Harusnya perineum tuh, jadi perineum tuh matanya di sini lihat ke sana, itu namanya regio perineum. Yo Wira, sama Grace cepet-cepetan. Ini apa? Nomor 1. Ayo, kamu kalau nggak bini berarti ngulang semester 1 lagi loh. Tekla. Aorta ascendens. Beres. Nggak pulang Kerawang lo, nggak pulang Tangerang lo. Yang keras. Terungkus nggak ada terungkus aorta. Ayo kan rasa mulai tidur rumah Pak Eri ngancani Pak Eri nggak kemana-mana. Pak tentir sampai apal tenan gue. Nggak apal pusat 10 kali. Kesel aku. Apa Mas? Arkus aorta ini gede-gede harus tahu. Wira ini apa? Di analisis bisik iya. Dibisik sama siapa itu? Oh, jangan dibisik biar kasihan temanmu, biar temanmu dapat kesempatan. Yang ini apa? Ya, kowe. Aorta abdominalis. Cabang terakhirnya apa jadinya? Cabang terakhirnya nggak nanya cabang di sana loh. Saya nanya cabang terakhirnya aja. Iliaka komunis. Iliaka komunis. Iliaka komunis cabang 2. Eksternal. Oke, tadi gue cabang iliaka eksternal. Itu lanjutan. Epigaster. Epigastrik inferior dan sirkumflexa iliaka profunda. Sirkumflexa iliaka superficialis cabang dari Internal. Iliaka internal. femoralis. Epigastrika superficialis cabang dari Thoracalis internal. Bayang toh dari dalam dia nembusin jadi femoralis. Yang luar kan ya dapat dari luar. Tapi gastrika superficialis dari femoralis, sirkumflexa iliaka ke ilium dari superficialis dari femoralis. Yang dari dalam yang sirkumflexa ini dinding perut. Dari luar ada ini sirkumflexa iliaka superficialis sama epigastrika superficialis. Yang iliaka internal kan dari dalam, nyabangke sirkumflexa iliaka profunda sama epigastrika inferior. Logika gue kok angin-angin ngopo sih? 2 ya, jangan lupa. Jadi yang eksternal sirkumflexa sama epigastrika inferior.
nanti ke dinding semua. Jadi Tuhan kan bikin percabangan, ada percabangan ke dinding, ada percabangan ke organ. Oke, aorta abdominalis. Cabang organnya dari atas ke bawah, bro. Ya berapa lagi dinding apa organ? Keplak ya, tenang. Ya, jadi arteria. Nggak usah ditulis soalnya hanya ulang abdomen supaya kamu mengulang nggak mereka seorang lali. Apa mas? Ayo. Untuk kelenjar radial namanya arteria suprarenalis, ada 3, berarti suprarenalis yang mana? Media. Kalau sebenarnya kan dari venica inferior yang suprarenalis inferior dari renalis itu. Terus turun ke bawah lagi. Nah, renal bubulmu. Apalah harus urut urutannya. Terus terus turun bawah lagi. Superior, baru renalis. Terus turun lagi renalis. Gulbelmu. Genital. Testicularis atau ovarika. Baru mesenterika inferior. Itu urutannya apa? Jadi pena, iden. Terus apa susunan urutannya? Terus akhirnya yang dinding dari atas. Dinding itu orang organ yo, organ dinding. Organ itu visceral. Nanti skondi, aorta abdominalis bukan aorta thoracalis, kita bicara aorta abdominalis. Siapa yang mau jawab? Darel, enggak pulang lo ya, nemenin Pak Ari lo kamu. Hah? Venica inferior, ya turun lagi. Ya arteria lumbalis, kampung. Lumbalis 1, 2, 3, 4. Kan yang ke dinding kan arteria lumbalis 1, kayak kalau di dada intercostalis. 1, 2, 3 sampai 12 subcostalis. Kalau di abdomen berarti lumbalis. Itu loh. Oke, sekarang kita hanya mengulang ini ya. Jadi kamu bolak-balik. Ini kan belum ujian. Belum. Praktikum baru kurang separuh. Kan belum. Sekarang iliaka interna. Iliaka interna sinonimnya apa? Ada sinonimnya. Hipogastrika. Kalau yang di depan kan tadi epigastrika ya, jangan keliru. Ya, hipogastrika. Ini untuk visceral. Ini juga bagi 2, cabang yang visceral, ada cabang yang dinding, pelvis. Ada yang mendarai. Jadi ada ramus anterior, ada ramus posterior. Kira-kira yang untuk dinding yang ramus mana? Iliaka interna itu mepet sama dinding lo ya, mepet sama dinding. Jadi yang posterior untuk apa? Kira-kira? Ya dinding tuh ya. Kalau yang ke depan kan mau ke jeroan. Oke, anterior untuk yang jeroan. Yang dinding sekarang. Tapi ini variasinya banyak ya, jadi nggak mesti harus gitu. Jadi bisa yang untuk visceral ya dari dinding ya bisa. Arteria iliolumbalis, kemudian arteria glutea superior. Udah ya, ini waktu zamannya ekstremitas kan sudah, nanti baca sedikit-sedikit. Glutea inferior, arteria pudenda. Tok, apa interior, interna, apa eksterna? Pilih. Kira-kira pudenda tok atau pudenda interna, apa pudenda eksterna? Kalau kamu pilih interna, nanti tak tanya, mesti ada eksterna. Jadi nanti tak tanya eksterna dari mana.
pudenda interna, ya. Yang eksterna dari mana? Sudah mesti. Eksterna ada eksterna superficial, pudenda eksterna superficialis, pudenda eksterna profundus. Sudah ada itu. Ya dari waktu arteria femoralis. Jawabannya dari arteria femoralis yang eksterna ya. Ulang lagi. Baik. Bapak. Mana? Interna ya. Sekarang tadi udah dan dinding sama sakralis lateralis. Jadi ke sakrum, sakralis lateralis. Kalau ada lateralis berarti harus ada media, sakralis media. Dari mana sakralis medianya? Di sebelah mana? Ya, bentar, 100. Di sini ada sakralis media. Sakralis media dari bifurcatio aorta abdominalis. Ya, bifurcatio percabangan. Bifurcatio aorta abdominalis. Di situ ada cabang sakralis media. Kemudian yang cabang visceral, ini cabang eksterna, cabang visceral. Pudenda itu arahnya kemana? Genitalia, pudenda itu genitalia. Ya, arahnya ke genitalia. Jadi nanti yang cabangnya sekalian. Walaupun pelajarannya belum. Pudenda interna ngasih rectalis inferior, kalau ada rectalis inferior berarti harus ada superior. Dari mana rectalis superior? Adalah lali meneh. Kudune wis entuk. Adalah lali meneh. Masa nggak ada yang ingat? Dari mesenterika. Mesenterika apa? Mesenterika ada dua, mesenterika superior, mesenterika inferior. Kira-kira rodok pantas yang mana? Inferior. Cabang mesenterika inferior adalah ya. Arteria sigmoidea itu banyak, cuma satu. Terus ke atas. Ke atas kiri. Atas kiri apa? Jadi apa? Collica sinistra. Terus satu lagi yang ke rectum, rectalis superior. Yang sigmoidea tidak hanya satu ya, banyak. Bisa 2, 3. Kemudian arteria scrotalis. Skrotum tahu? Pada punya, pada tidak ngerti skrotum tahu? Apa? Ya, kantongnya. Scrotalis posterior. Mbak-mbak kalau tidak punya terus jadi apa? Ya sama, skrotum punya rambut enggak? Punya. Mbak-mbak yang pada rambut barangnya apa? Ya, mulai kok bingung. Kan sinau anatomi barang rusuh apa minta orang apa ya kok banget kan? Labialis. Enggak usah pakai posterior ya, enggak, labialis saja. Labium enggak ada posteriornya, wong dene samping kanan kiri. Kenapa kalau perempuan cerewet? Karena bibirnya 6. Labium superior, labium inferior, labium majus kanan, labium majus kiri, labium minus kanan, labium minus kiri.
Masuk akal. Bibirnya ada 6 ya, mana naik cerewet ya, kuat. Oke. Labialis dia anak perempuan. Arteria dorsalis penis. Nanti tanya Pak Lukman tempatnya di mana. Kalau perempuan, penis. Kalau laki, perempuan jadi apa? Apa yang benar? Yang keras? Iya benar apa? Petis, aku dengarnya petis. Klitoris. Waktuku masih kecil, ku tanya pada mama, apakah itu yang kecil mungil, letaknya tersentil. Jawabannya klitoris. Kalau anatomi tiap hari nyanyikan jadi lagu, klitoris itu jadi lagu. Oke, dorsalis klitoridis. Kemudian arteria profunda penis. Profunda penis itu yang bikin kalau itu terisi darahnya ngisi banyak di situ, punyanya Mas Sabil jadi berdiri. Nah, punya mbak aku enggak pernah dengar profunda. Oke, setelah itu ya, jadi arahnya kalau kamu lihat pudenda adalah genitalia. Oke. Ini adalah labialis posterior juga sama di subfrontalis kalau perempuan ya labialis posterior ya. Sama. Kemudian selanjutnya sisanya ini tadi yang pudenda, sakralis. Kemudian untuk yang inviscera, satu arteria umbilicalis, di mana bagian anteriornya akan obliterasi, tidak semua obliterasi. Ya, yang bagian posteriornya tetap arteri, namanya arteria umbilicalis. Sedangkan bagian anteriornya obliterasi menjadi duar. Ligamentum umbilicalis medialis. Lateralis. Ligamennya cuma dua, kalau medialis, medianum sama lateralis. Yang satu kan arteri. Ini ligamentum umbilicalis medianum, sisa urachus. Ini ligamentum umbilicalis lateralis, sisa arteria umbilicalis. Yang sini kan arteria epigastrika, nanti jadi plika lateralis, ditutupi plika lateralis, plika medialis, plika mediana. Oke, terus dan itu arteria vesicalis superior. Kemana ini? Ya ke vesika urinaria, jenis vesikalis. Arteria vesicalis inferior. Oke. Arteria differentialis. Kemana ini? Terus different ya. Nama arteria rectalis. Masih jumlah rectalis. Supaya sudah, ini ada, terus rectalis media. Jeruannya kan itu toh, dari depan ke belakang kan vesika urinaria. Lihat jeruannya aja, jeruannya vesika urinaria. Orang perempuan berarti ada arteria vaginalis. Oke, perempuan ada vaginalis. Kalau kan tiga tadi kalau perempuan, vesika urinaria, vagina, rectum. Vesika urinaria rectalis superior dan rectalis inferior. Kemudian yang vagina vaginalis. Kalau laki-laki ada differentialis karena ada ductus deferens. Ya. Kemudian belakangnya lagi rectalis, berarti rectalis media. Wes ngono wae, wah elang gawe angel. Umbilicalis sama
arteria umbilicalis sama vesicales superior itu sama karena tadi vesicales superior sebetulnya cabang dari arteria umbilicalis. Setelah percabangan jadi ligamentum umbilicalis. Gitu loh. Kemudian vena namanya sama dengan arterinya, wes rampung, enggak ada masalah. Hanya alirannya kebalikan, gitu ya. Jadi kalau tadi arteria atau vena rectalis media bermuara mana? Vena ilaka interna. Kebalikannya mana wae kok. Oke ya, vena kebalikannya. Ada yang namanya plexus. Itu membentuk plexus. Vena membentuk plexus. Harus tahu adalah plexus rectalis atau hemorrhoidalis. Oke. Ketika ini plexus, ada yang superficial, ada yang profundal, tergantung dinding rektum. Yang superficial di bawah mukosa, kalau yang profundal di bawah dari lumen ya, dari lumen. Jadi ini otot rektum, ini serosa, ini mukosa. Otot, serosa, ini mukosa. Ini superficial, ini profundal. Oke. Jadi nanti dari plexus rectalis atau plexus hemorrhoidalis, namanya juga ini nanti kalau kebentuk jadi hemoroid, itu loh. Dialirkan ke tiga juga, vena, vena, oh dombe arteri dibalik jadi vena, rectalis superior, ini vena. Media, ini vena rectalis inferior. Gitu. Vena rectalis superior mengalir kemana? Mesenterika. Nah, susu mesenterika wae. Mesenterika apa? Mesenterika apa? Inferior, ya. Vena mesenterika inferior. Yang rectalis media mengalir kemana? Vena ilaka interna. Terus yang ini vena udenda interna, yo bener gue. Perhatikan ini, yang ini dari sini ngalir kemana? Ngawur. Lienalis. Vena porta. Ini harus diterangkan lo. Yang ini mengalir kemana? Internal kok lu eksternal? Komunis. Vena ilaka komunis ini kemana? Vena cava inferior. Oke. Yang ini kemana? Ilaka interna. Ilaka interna. Jadi kemana? Ke sini, ya kan? Oke, perhatikan. Jadi kalau ada bendungan di sini, ya toh?
aliran yang ini balik sini, maka ini jadi hemoroid. Ya kan? Habis ini baru dia ke sini, tapi kan ini normal aja udah penuh, ketambah yang dari sini, jadi kan numpuk di sini bendungan. Oke. Kalau ini anu ya, ini rektum ya. Tapi di bawahnya rektum kan ada anus. Ya, anus. Ini rektum, terus ini anus. Kalau anus, alirannya hanya ke vena rectalis inferior. Anus ke rectalis inferior. Nah, pertanyaan kedua itu tadi kan hemoroid. Saya akan kaitkan dengan sekarang kalau saya kaitkan dengan tumor, mana yang lebih cepat orang bikin mati antara tumor rektum sama tumor anus, tumor ganas anus, adenokarsinoma rekti dan adenokarsinoma ani, mana yang cepat mati? Kamu jawab rektum, kamu jawab apa? Anus. Harus ada alasannya loh. Kalau jawab hanya tebak-tebak berhadiah. Anus, kamu mana yang cepat mati? Anus. Kenapa? Cuma satu ya apa tuh? Ini marahnya mati apa tuh? Kalau tumor ganas terus kenapa? Ceritanya si marahnya mati itu apa nih? Yang marahnya mati itu apa nih toh? Nek tumor ganas kamu yang takutkan mati. Nek tumor ganas anu saya kesumpal ya, gawe ke dalan gone dhuwure to. Kolane gawe ke dalan kok repot-repot. Rektum ya nyumpal, anus ya nyumpal, padha-padha nyumpal gawe ke dalan. Yang bikin mati itu anak sebarnya. Dia nyebar ke otak, cepat mati, nyebar ke paru, cepat mati. Terus jadi yang bikin mati itu anak sebarnya, bukan tumor lokalnya. Tumor lokalnya potong aja buang rampung. Gawe ke dalan lewat kolon kok repot-repot. Apa yang cepat mati lalu yang mana? Kalau berdasarkan anatomi, kajian anatomi. Rektum, kamu. Rektum, kamu. Hah? Rektum. Ada yang jawab? Anus. Salah, apa yang rektum? Lihat. Kalau dari tanpa melihat ini kadang-kadang tidak ada ya, tanpa melihat ini kadang-kadang tidak ada. Kalau rektum dari sini ke sini masuk mana? Hepar. Anak sebarnya nyantol di hepar, nggak kemana-mana. Hepar kan venanya tidak saling berhubungan. Antara vena hepatika sama vena porta nggak ada hubungan. Paham? Jadi nyangkut di hepar. Sebelum mati ya heparnya ada tumornya dulu, tapi nggak nyebar ke otak, nggak nyebar ke paru. Tapi sebaliknya ini yang anus itu sebab pudenda, vena cava, vena iliaca communis, iliaca externa, terus ke iliaca vena iliaca communis. Langsung mulai. Vena iliaca communis, vena tadi garisnya harusnya ke atas. ya harusnya ke atas sih apa gitu nih. Itu vena. Oh ya, ini harusnya ke atas. Sini. Vena iliaca communis. Vena cava masuk mana? Jantung. Habis jari jantung ke mana? Nyebar ke semua tubuh. Anak sebarnya ke semua tubuh. Jadi mana yang cepat mati? Anus. Itu kalau kajian anatomi. Kalau kajian ya mana yang cepat mati terserah Gusti Allah. Paham? Ini sudah, pembuluh sudah. Jadi ada plexus. Zaman ini ada plexus prostatikus. Ya, di prostat di luar prostat ada plexus prostatikus. Dari penis tadi, vena dorsalis penis masuk ke plexus prostatikus. Untuk ada prostat plexus di situ. Kemudian persarafan. Pada dinding itu ada plexus sacralis, jangan lupa. Zaman belajar
ekstremitas ada plexus sacralis. Ingat, kamu baca lagi. Ya, nanti kelihatan bisa ident bisa keluar. Saya nggak menerangkan plexus sacralis. Plexus sacralis ini saya menerangkan hanya ada cabang yang namanya nervus pudendus. Jalan bersama dengan arteria vena pudenda interna. Oh iya, ini ada vena obturatoria. Lupa. Arteria obturatoria tadi yang cabang parietal. Ini interna kan ada cabang parietal sama cabang visceral. Yang cabang parietal ngasih arteria obturatoria ya, jangan lupa. Yang berjalan sama nervus obturatorius, cabang dari sabil halo. Oke. Ya wes, terima aja. Ya udahlah, masuk. Wes, masukkan dulu aja. Nanti tak lihat saya nanti ke sana. Oke. Apa pertanyaannya di sini? Di kalau anda ada plexus sacralis ya, jangan lupa plexus sacralis. Kemudian persarafan simpatis, parasimpatis. Parasimpatis namanya saraf apa? Parasimpatis namanya saraf apa? Erigetes atau flancus valgicus. Keluar dari mana? Sakral. 2, 3, 4 begitu. Terus kalau simpatis dari mana? Plexus hypogastricus. Plexus hypogastricus ada dua, plexus hypogastricus superior sama plexus hypogastricus inferior. Yang plexus hypogastricus superior itu lanjutan dari plexus soleacus. Ya. Di atas. Kalau yang plexus hypogastricus inferior itu dari truncus sympathicus. Jadi kalau ini kemarin udah identora kan udah lihat truncus sympathicus kan? Udah keluar belum dia. Oh iya. Sudah di samping ini kan ada ini jendol, gini, jendol, gini, jendol. Terus ya toh, sampai di sakrum juga masih jendol. Truncus sympathicus memang keluarnya dari mana? Dari lumbal 1, 2, 3. Simpatis kan dari torakolumbal. Oke, yang dari torakal nanti gabung dari truncus sympathicus terus membentuk plexus aorticus plexus soleacus, plexus mesenterica superior, plexus mesenterica inferior. Tetapi kalau yang daerah lumbal ke bawah di sini, yang keluar dari truncus yang di daerah lumbal ini nanti gabung sini namanya ganglion impars. Jadi kalau percabangan aorta tadi di sini, di bawahnya ada ganglion impars. Ya, nah dari sini membentuk plexus hypogastricus inferior. Ya udah, guys. Ya belum sarapan toh? Belum sarapan. Loh, kalau yang siapa tuh? Kan sarapan. Ini nanti buat pilih mas, yang orang aku buang wae ya mas. Punya saya tak tinggal lagi, ada yang baru. Jadi yang besok praktikum ya? Praktikum abdomen yang keras-keras, yang padat, pankreas, hepar, lien. Terus kuliah lagi hari yang perempuan setelah lebaran. Oke. Tolong dipilih ya mas. Langsung garing. Yuk, terima kasih. Terima kasih dokter. Pak.